Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan, di tempat di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Bapa, selamat pagi. Syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kamu membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Bu Elias, Pak Elias. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Henry, Bu Viken, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi Bu Yosinta, Bu Nurmala, Mikel, Moana, Pak Martin, Bu Martin. Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca Alkitab kita dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Amin, amin, amin. Ini mengenai dukungan ya. Shalom Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Bagaimana kita punya orang-orang yang akan mendukung kita di dalam pelayanan kita di dalam Kristus Tuhan ya. Seorang pelari maraton dari London ya, mengalami sangat penting untuk tidak berjuang sendirian dalam perlombaan besar seperti itu ya, lomba lari maraton. Setelah berlatih selama berbulan-bulan, tentu ia berharap dapat menyelesaikan perlombaannya dengan baik ya. Tapi kelelahan yang sangat hampir menggagalkan usahanya di akhir lomba. Jadi karena terlalu capek ya, karena giat berlatih, akhirnya justru dalam lomba kecapean ya. Sehingga ketika ia sudah hampir finish, ia mau pingsan dan rubuh ke tanah. Tetapi peserta maraton lainnya menyambar tangannya, lengan kiri dan lengan kanannya, dan berlari bersama untuk membantunya mencapai garis finish. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Dalam lomba tentunya ada rasa ingin menang ya, ingin yang gitu. Tetapi alih-alih dari menang sendiri, mereka bersama-sama menang bersama ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi seperti pelari tersebut, maka penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita tentang sejumlah berkat penting yang didapat ketika kita mengikuti perlombaan hidup bersama orang lain ya. Di dunia ini kita kan tidak bisa lari sendirian, kita tidak bisa bekerja sendirian. Salomo mengemukakan prinsip bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kita baca di Pengkhotbah 4 ayat 9 ya. Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Nah, ini dikatakan kalau kita pergi
memberitakan Injil, kalau kita pergi dengan visi yang visi dan misi dari Tuhan, jangan pergi sendiri ya, berdua, minimal berdua ya. Kalau terlalu banyak juga abot biayanya ya. Maka berdua lebih baik daripada seorang diri. Mengapa? Karena pada saat kesulitan tiba, ada seorang yang siap mengangkat temannya ya. Di ayat 10 kita baca, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah inilah. Jadi kita bisa saling memperhatikan. Kalau orang tidak biasa melakukan perjalanan bersama-sama, tentu tidak bisa tahu ya apa yang harus kita perbantukan kepada rekan sejawat kita ya. Kita ya melenggang kangkung sendiri aja gitu ya. Tetapi mari kita belajar ya. Ketika kita pergi berdua, saling memperhatikan. Salah satu contoh misalnya, apakah HP ketinggalan, apakah tasnya itu sudah dibawa. Jadi hal-hal kecil remeh-temeh itu kita bisa ingatkan. Apakah sudah membawa bekal? Ya, jadi tidak bekal untuk sendiri-sendiri, tapi bekal untuk berdua ya. Jadi ada yang mengingatkan. Tapi kalau pergi sendiri, ya wis lali bablas angine ya. Jadi ini fungsinya kita bersama-sama berjalan. Tapi kalau orang belum biasa berjalan berdua, tentu masih harus mencocokkan diri ya. Mengingatkan, belajar untuk saling membantu dan memperingatkan. Kalau berdua nanti tambah bertengkar. Tidak boleh ya. Jadi bagaimana seseorang siap mengangkat temannya ya. Pada malam-malam yang gelap dan dingin, para sahabat dapat berkumpul bersama untuk saling menghangatkan. Kemudian ketika timbul bahaya, dua orang akan dapat bertahan melawan serangan iblis tentunya ya. Hidup orang-orang yang terjalin dalam suatu persekutuan dapat memiliki kekuatan yang besar. Kalau saling membantu itu jadi kuat ya. Tapi jangan saling meruntuhkan. Hari-hari ini kita melihat pertemanan itu pada ujungnya itu saling meruntuhkan ya. Saya melihat bukan saja ada di dalam gereja Tuhan, tetapi di luar gereja Tuhan, di perkuliahan, di sekolah-sekolah itu kelihatannya berteman baik, tapi ujung-ujungnya bisa melakukan kejahatan kepada temannya itu ya. Kalau saya mendapatkan sharing dari rekan-rekan itu ada yang ditipu lah, ada yang bisnisnya dirugikan lah dan sebagainya. Bentar ya, minum dulu. Nah, siapa yang melakukan? Bukan orang lain saudara, tapi teman terdekat ya, temannya sendiri. Kalau mau beli rumah bisa nipu ya, ngakali. Pada siapa? Ya teman baiknya itu. Maka dari itu hati-hati berteman ya. Benih-benih itu akan dilihat kok. Orang ini tulus dalam berteman atau tidak, itu bisa kelihatan ya. Jadi hati-hati jangan menutup mata seluruhnya ya. Dipicingkan sedikit gitu ya. Jadi mengingat segala kelemahan dan kerapuan manusia, kita membutuhkan dukungan dan rasa aman dari komunitas sesama orang percaya. Mari kita maju bersama dalam pimpinan Tuhan. Jadi perlu kalau kita punya grup besti-besti, kita punya grup misalnya jalan sehat bersama ya, jalan pagi bersama, apalagi grup pingpong, grup olahraga apapun, grup pelayanan, pendoa bersama, penginjil bersama gitu ya. Melayani pergi bersama-sama. Perlu satu tim yang kompak. Dan dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh manusia. Mungkin kita perlu koordinator ya, tapi dia bukan pemimpin.
yaitu mengkoordinir aja supaya rapi, supaya tertib, supaya bisa naik pesawat bersama, turun pesawat bersama, ya misalnya seperti itu. Tapi bukan pemimpin. Pemimpinnya yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menyatakan, Tuhan sendiri yang menuntun. Jadi perlu orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan, mau dipimpin Tuhan, mau taat. Nah, fungsinya koordinator apa? Ya mengkoordinir. Ya mereka semua harus mau dikoordinir. Kalau terus merasa, oh aku bisa kok jalan sendiri, tidak perlu kamu koordinir lah. Ini benih-benih kesombongan, benih-benih nanti tukaran, benih-benih perpecahan. Nah, hati-hati sama orang yang kayak gini, harus dikasih tahu bahwa engkau di dalam kumpulan ya harus nurut gitu ya sama yang mengkoordinir. Entah koordinirnya itu betul atau salah, kan sudah engkau pilih ya untuk mengkoordinir, ya taati. Kalau tidak ya udah, ya di rumah aja, nggak usah pergi-pergi gitu ya, bener ya. Nggak bisa diatur nggak ya. bisa diatur ya, Bisa sudah nggak usah kumpul ya. Gitu loh ya. Menyendiri aja di rumah. Ya kalau orang yang nggak bisa diatur ya ojo melok ya, karena kalau melok rombongan, ikut rombongan pasti diatur. Siapapun engkau pasti diatur. Seorang presiden pun diatur oleh protokoler negara. Bener nggak ya? Iya. Bener. Coba engkau dapat hadiah Kalpataru kek, hadiah apa saja dari Bapak Presiden, terus kamu pakai daster ke Istana Negara, saya pastikan sampai pintu pas pampres di depan security engkau sudah disuruh pulang ya. Ada seorang atau beberapa musisi yang mendapatkan penghargaan, mereka tidak pakai pakaian resmi yang diwajibkan, saenake dhewe, disuruh pulang. Saudara tidak percaya, saudara lihat wanita tidak boleh pakai celana panjang, harus pakai dress. Pakai dress ya, Iya. pakai kebaya lah. Nah, jadi ada tata keramanya, ada aturannya yang dikoordinir dengan baik. Jadi kita harus mengerti ketika kita ini mau didukung dan kita ini mau mendukung, kita harus satu kata yang kemarin kita belajar, yaitu taat. Misalnya kumpul jam 8 terus saudara tidak taat, terus aku bisa pergi sendiri. Ya jangan kumpul saudara ya. Kalau kumpul bersama kan harus menunjukkan dukungan kepada pemimpin ya. Pemimpin itu perlu juga didukung, didoakan, ditaati. Hanya perlu itu sebetulnya ya. Ketika semua disuruh berbaris dengan rapi, menunjukkan ketaatan kan. Tentu barisannya rapi gitu ya. Tapi kalau ada satu suruh gerak jalan, maju jalan, terus kaki kirinya yang maju dulu. Foto bersama aja itu kita butuh waktu untuk ngatur semuanya. Ada yang susah diatur ya, maunya segini mana. ya itu kan seperti kita di sirkus itu ya. Sirkus itu pelatih singa itu, dia itu ya kan itu singa anak-anak singa kan, ada anak-anak singa kan, disuruh duduk semua tiarap gitu. Kadang-kadang ada yang satu mau berdiri, ya ini susah juga loh. Itu memang manusiawi dan apa ya, binatang itu sebetulnya bisa ditundukkan juga loh ya dengan lidah. Pawang ya menyuruh duduk gitu, duduk. Saya ingat ya kalau cerita gitu, saya punya ayam-ayam dulu ya. Ayam-ayam kalau sore itu kan saya masukin kandang. Kalau siang hari saya lepaskan. Ketika jam sudah mau tutup kandang, sudah mau sore, saya panggil dia. Ayo masuk, masuk. Itu mereka berbondong-bondong masuk loh ya. Baris. Mungkin saya masih punya ada di video di YouTube. Ada. Tapi ada satu ekor yang muter ya. Ini memang dia manja. Jadi dia memang maunya saya gendong, terus dimasukin ke kandang. Karena dia kelahiran di rumah. Karena dilahirkan, artinya saya tetaskan di mesin dan kemudian saya pelihara dari kecil ya.
Kalau saya kasih panas, dia di sekitar kaki saya aja, nggak mau pergi, takut dia ya. Jadi saya jadi induknya gitu ya. Jadi ketika harus masuk kandang, semua sudah masuk rapi, dia ndak jalan kanan kiri kayak Pragawati gitu. Nanti kalau saya ngomong ayo masuk, atau saya harus terpaksa gendong dia ya dia seneng tak gendong terus tak cemplungin ke kandang gitu ya. Loh, itu loh ya, ada yang perlu dikasihi. Memang dalam satu mengkoordinir mungkin ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang perlu minta diperhatikan lebih. Nah, ketika kita mengembalakan sebagai apa, gembala yang baik ya, kita nggak bisa gebiak uyah ya, menyamaratakan semua. Mungkin ada yang perlu ditelepon dulu, halo kamu sudah selesai tak, sampai kemana, wis nggak usah marah-marah ya, nggak perlu marah-marah. Ini ya kayak ayam yang tadi itu pengen disayang-sayang, diperhatikan, dimanja-manjakan. Nah, itulah sifat-sifat yang unik ya. Nah, bagaimana kita bisa sebagai koordinator yang baik ya, saling mendukung, saling menguatkan, para anggota juga mau mendukung. Nah, kita orang-orang percaya harus memberi dukungan yang kuat bagi semua di dalam Kristus Tuhan ya. Kemarin gereja mendapat tamu dari Balam Riau ya. Kita mungkin tidak bisa membayangkan ya Balam Riau itu ya apa gitu. Tapi dengan kedatangan hambanya yang dari Balam Riau, kami akhirnya ngerti ya betapa susah dan sulitnya pelayanan di pedalaman. Ingat, bukan pedesaan, tapi pedalaman. Dan ketika mereka memvideo waktu pulang, kiri kanan hanya kelapa sawit ya. Kiri kanan hanya kelapa sawit, tidak ada apa-apa. Jadi ketika di sini ada Bu Rima ya, kasih oleh-oleh brownies itu, waduh, kayaknya mereka itu tidak pernah makan brownies ya, anak-anaknya ini senang sekali ya, enak nikmat sekali ya. Makasih ya Bu Rima ya. Jadi kita yang di kota saling memberkati ya, yang di desa tentu tidak ada apa-apa. Dan ketika seorang ibu pendoa berkata, oh Bapak ini jaga makanan ya, makanya kok kuat, padahal sudah 79 saudara ya, masih kuat, masih gagah. Dia berkata, oh iya ibu, di sana memang tidak ada yang dimakan. Tidak usah dijaga. Tidak usah dijaga. Orang nggak ada yang dimakan katanya. Oh gitu ya Pak ya, iyalah. Tidak perlu diet. Tidak perlu diet, terus jalan kaki masuk ke hutan, terus keluar pekul buah sawit ya. Buah sawit itu bukan kayak buah kelapa bunder satu gitu, enggak. Tapi bercabang-cabang, berat sekali. Nah, akhirnya yang nanya ini ya malu sendiri gitu ya. Memang di sana tidak ada apa-apa kok, suruh jaga makanan gimana. Dan anaknya berkata, karena dititipkan jemaat waktu ditinggal ke Jawa ya, anaknya berkata, aduh Bapak, kami hari ini dapat mancing 3 ekor ikan gabus. 3 ekor ikan gabus. Jangan bayangkan ikannya gede segini ya, enggak lah, segini-gini. Dan itu dimakan berdelapan. Saudara bisa bayangkan enggak, 3 ekor ikan kecil dibagi 8. Waduh, itu betul-betul sungguh membutuhkan kuasa mujizat Tuhan supaya kenyang ya. Dengan 3 ekor ikan bisa enggak jadi 12 bakul gitu ya. Nah, inilah suka duka pelayanan di desa, ya kan? Tidak seperti kita di sini. Lah kita yang di sini ngucap syukur enggak? Ngucap syukur. Ngucap syukur. Saya juga berterima kasih ya. Ada kedatangan tamu hamba Tuhan dari pedalaman, sehingga membuka mata saksi hidup itu. Orang-orang yang ngeroweng aja. Di sini masih orang-orang yang masih mengeluh, orang-orang yang masih sambat. Saya ngomong gini, ayo tukar nasib. Mau nggak menggantikan di sana 1 bulan, baik. Di sana nggak ada air, saudara ya. Mesti nampung air hujan. Dan itu pun dijual. 1 tangki, nggak tahu 1 tangki apa itu kok 50.000.
tangki apa saya nggak ngerti. Satu drum atau 1 galon 50.000 pokoknya ya. Dan itu kalau buat sikat gigi terus-terusan gigimu protol. Jadi mereka tidak bergigi saudara, padahal sudah masih usia muda ya sudah tidak bergigi. Nah itu ada pengorbanan ya yang luar biasa. Kalau mereka cuci tangan, kalau kita kan buka keran lupa nutup, ayo siapa itu? Ayo siapa ngaku? Kalau sudah buka keran itu berocok itu berapa jam enggak ditutup saudara. Ya. Tapi di sana mau cuci tangan itu pakai lap. Jadi lap itu dibasahi, ya itu buat lap tangan sepanjang hari. Saya tidak bisa bayangkan, aduh bagaimana gimbalnya ya. Karena apa? Air beli, air nggak ada. Dan itu licin kan, air hujan, air sada namanya. Nah itulah kita harus bersyukur ya. Coba kalau buka keran itu ya, ayo ditutup ya. Di gereja itu sampai amber-amber, sampai bunyi nganging-nganging, nggak ada yang nutup saudara-saudara. Ayo, coba gerejanya dipindah ke Balam Riau, tukar nasib ya, jadi pakai lap. Jadi inilah ya. Yang ada di sini kalau yang belum bisa mengucap syukur ya kita kirim ke Balam Riau untuk pendidikan di sana ya. Ya rasanya murid-murid STT dikirim aja ya sana ya. Mulai dari yang baru lulus sampai yang sudah pengalaman gantian gitu ya, biar tahu, biar kita bisa mendukung ya orang-orang yang ada di pedalaman yang butuh bantuan. Dan singkat cerita ketika mereka bercerita apa sih yang dibutuhkan oleh gereja di pedalaman, apa? Mereka membutuhkan layar UHP. Tetapi kalau layar UHP itu kan butuh lampu sorotnya itu. Nah, lampu sorotnya itulah yang rusak, bukan layarnya. Tapi lampu sorot itu harganya sama dengan TV LED yang smart. Maka seorang hamba Tuhan bilang, aku punya TV itu nggak dipakai karena PD nggak dipakai, dikirim aja. Akhirnya singkat cerita mereka bawa pulang TV LED ya. Luar biasa kan ya, luar biasa. Nanti di setel di pedalaman supaya apa, jemaat itu bisa nyanyi. Ternyata jemaat itu nggak bisa nyanyi saudara, nggak apa lagu. Nah, tayangannya sudah buram-buram. Kalau mereka fotokopi bangkrut saudara, selalu fotokopi. Jadi inilah suka duka ya. Jadi kita harus mengucap syukur, kita harus jadi berkat bagi mereka yang ada di pedalaman. Amin. Mereka datang ke sini untuk ibunya itu di wisuda S1 ya. Makanya mereka datang ke sini bukan datang dengan untuk ngelencer. Bukan, tapi untuk apa? Untuk wisuda. Nah, oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ya Tuhan. Kau katakan di firman-Mu bahwa kita lebih baik berdua daripada seorang diri, karena lebih baik berdua. Kalau ada yang satu yang jatuh, satunya bisa menolong. Ya kita harus saling tolong menolong di antara kita. Kita tidak menjadi egois, mementingkan diri kita sendiri, tapi kita menjadi dapat hidup bersama yang saling menguntungkan, saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus atas ajaran-Mu ini sehingga kami mau bisa hidup bersama, hidup dengan sesama, bukan hanya sahabat-sahabat kita saja kita bisa hidup bersama, tapi dengan orang yang lain pun kita bisa belajar untuk bisa bergaul bersama, untuk ya memenangkan jiwa-jiwa mereka dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu, terang-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami boleh hidup dalam dukungan yang kuat di dalam Kristus Yesus. Kami boleh bersama-sama
memenangkan jiwa-jiwa. Kami boleh bersama-sama saling membantu, saling melengkapi. Kalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami. Amin. Kalau di antara kami ada yang kekurangan, Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami. Terima kasih untuk segala permasalahan yang Engkau berikan sebagai didikan bagi kami. Kami percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. God bless you all. Bu Emi di Jakarta, terima kasih. Semua yang sudah bergabung, terima kasih. Besok kita ketemu lagi. God bless you. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin. Gitu kan.